Kepada siapakah seruan kita dikala mengalami tekanan? Saat sepertinya tidak ada lagi jalan keluar dalam persoalan kita. Petrus, ketika hendak tenggelam, dia berseru kepada Tuhan. Lalu dia ditolong dan tidak tenggelam. Di minggu ini kita diingatkan supaya selalu berseru kepada Tuhan. Namun berserulah sebagai orang benar, yang selalu hidup sebagai yang Tuhan kehendaki. Berserulah kepada Tuhan di dalam hidup. Selamat hari Minggu Eksaudi Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan 6. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tuhan mendengar seruan kita. Dia selalu melihat apa yang benar, maka tetap hidup di dalam kebenaran. Sudahlah tepat kita lakoni. Sebagaimana yang dikatakan Daud, bagaimana dia berseru di dalam perkara yang benar, bahkan doa dari bibir yang tidak menipu. Malah ditambahkan lagi, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Luar biasa kesiapsiaannya menjaga lidah yang tidak membakar hutan, menurut surat Yakobus. Hidup menjaga diri terhadap yang melakukan kekerasan, tetap mengikuti jejak Tuhan. Disinilah dia sangat membutuhkan Tuhan, sehingga kakinya tidak goyang. Di dalam berbagai pergumulan hidup, tetaplah berseru kepada Tuhan yang selalu mendengar kita, sebab Dia hidup. Kapan kita berseru kepadanya? Pagi, siang, malam, Dia senantiasa mendengar kita. Hal ini sudah dialami pemazmur dan juga orang beriman yang dipersaksikan dalam kitab suci kita. Saat kita menghadapi berbagai persoalan demi persoalan, jangan lupa ada Tuhan tempat kita mengadu. Biarlah kita di dalam hidup boleh belajar sebagaimana tetap mengandalkan Tuhan. Kita boleh juga ingat bagaimana Bapak Rasul Paulus dan Silas disesah di Filipi, lalu dimasukkan ke dalam penjara yang gelap, sekaligus dirantai. Namun ternyata mereka masih boleh tetap bersuka cita, melakukan ibadah, bernyanyi, dan berdoa. Maka menjadi kesimpulan kita bersama Tuhan, apapun pengalaman pahit kita tidak mengurangi sukacita yang ada dalam hati oleh berkat Tuhan. Tuhan mendengar nyanyian dan doa kita, sebagaimana Paulus dan Silas dalam penjara, sebab doa orang benar memang sangat berkuasa. Justru kepala penjara dan keluarganya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Orang benar yang berseru, Tuhan menjawab. Bagaimana kita orang Kristen pada masa kini? Apakah ketika ada konflik,
kita masih tetap berjalan di jalan Tuhan. Atau mungkin kita melupakan dan meninggalkan firman Tuhan lalu mencari jalan keluar seperti si iblis kehendaki. Bagaimanakah kita berkatakan seruan kita kepada Tuhan? Apakah itu masih seruan orang benar? Janganlah seruan kita bukan lagi sebagai seruan orang benar, tetapi malah menjadi seruan orang fasik yang memohon Tuhan menghancurkan teman kita yang sama-sama dikatakan pengikutnya. Biarlah kita belajar kepada pemazmur yang selalu menjaga dirinya, memelihara dirinya agar tetap hidup dalam koridor firman Tuhan. Orang yang memusuhinya dan melakukan kejahatan kepadanya tidak membuatnya berubah menjadi orang jahat. Bila mana banyak orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan berbagai ketidakbaikan, disinilah kita akan tetap sebagai umat Tuhan yang selalu tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Biarlah suara kita, biarlah media sosial yang kita isi tetap sebagai suara Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami di berbagai tantangan hidup, kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Biarlah terang dalam Tuhan boleh selalu menerangi kehidupan kami dan kehidupan banyak orang, sehingga senantiasa kegelapan boleh diteranginya. Sertailah kami Bapa dalam perjalanan kehidupan kami, dalam suka duka kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.